warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian intervensi. Pengertian intervensi dalam konteks pengembangan organisasi adalah tindakan campur tangan yang dilakukan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis. Hal ini melibatkan partisipasi klien dan konsultan dalam merencanakan proses perbaikan. Proses pengembangan organisasi. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Identifikasi masalah ini dapat melalui analisis data, umpan balik dari karyawan, atau evaluasi kinerja organisasi. Yang kedua, diagnosis organisasi. Diagnosis ini melibatkan pengumpulan data yang lebih mendalam tentang struktur, budaya, sistem, dan proses organisasi. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Intervensi ini dapat berupa pelatihan dan pengembangan karyawan, perubahan struktural, pengembangan tim, atau perubahan budaya organisasi. Perencanaan intervensi melibatkan penentuan tujuan, strategi, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang keempat, implementasi intervensi. Implementasi intervensi harus melibatkan partisipasi aktif dari anggota organisasi dan komunikasi yang efektif untuk memastikan pemahaman dan dukungan memadai. Yang terakhir, evaluasi dan pemantauan. Tahap terakhir dalam proses pengembangan organisasi adalah evaluasi dan pemantauan hasil intervensi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. 3 pendekatan dasar. Yang pertama, peningkatan kinerja individu. Pengembangan organisasi dapat melibatkan upaya untuk meningkatkan kinerja individu dalam organisasi. Pelatihan ini dapat berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, kepemimpinan, atau komunikasi. Yang kedua, perubahan struktural. Ini dapat mencakup restrukturisasi departemen atau unit kerja, pembentukan tim lintas fungsi, atau perubahan dalam tanggung jawab dan wewenang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kolaborasi dalam organisasi. Yang ketiga, perubahan budaya. Perubahan budaya dapat mencakup perubahan dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir anggota organisasi. Intervensi teknikal. Dalam konteks pengembangan organisasi, merujuk pada campur tangan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknis atau metode yang spesifik untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi. Intervensi teknikal bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau hambatan yang terkait dengan sistem, proses, atau teknologi yang digunakan dalam organisasi. Kerja yang otonom. Tim kerja yang otonom merujuk pada kelompok kerja yang memiliki kebebasan dan otonomi dalam mengambil keputusan dan mengatur pekerjaan mereka sendiri. Anggota tim otonom memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan mengelola pekerjaan mereka dan memiliki kebebasan untuk mengatur jadwal, metode kerja, dan proses kerja yang mereka anggap paling efektif. Sistem sosioteknikal. Sistem sosioteknikal adalah pendekatan dalam pengembangan organisasi yang mengakui interaksi yang kompleks antara aspek teknis dan aspek sosial dalam suatu sistem. Pendekatan ini menganggap bahwa sistem teknis seperti teknologi, proses, dan infrastruktur, dan sistem sosial seperti manusia, budaya, dan struktur organisasi saling mempengaruhi dan harus diperhatikan secara bersama-sama. Peningkatan mutu kehidupan kekaryaan. Peningkatan mutu kehidupan kekaryaan merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang dalam konteks pekerjaan atau karir. Peningkatan mutu kehidupan kekaryaan melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, kesejahteraan, dan kepuasan dalam bekerja. Intervensi yang terfokus pada manusia. Intervensi yang terfokus pada manusia adalah strategi intervensi dalam pengembangan organisasi yang melibatkan perubahan dalam perspektif, sikap, dan tindakan individu dalam organisasi. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja individu agar dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam organisasi. Pelatihan kepekaan. Kepekaan adalah salah satu metode pelatihan yang digunakan dalam pengembangan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Melalui pelatihan ini, individu dapat mengembangkan empati, meningkatkan keterbukaan dan toleransi terhadap sesama.
Perolehan umpan balik survei. Salah satu strategi yang paling sering digunakan adalah melalui perolehan umpan balik survei. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari anggota organisasi, seperti kepuasan kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Proses konseling. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu anggota organisasi dalam mendiagnosa fungsi dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah organisasi. Konsultasi ini merupakan salah satu bentuk intervensi dalam pengembangan organisasi yang berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Pembinaan tim. Pembinaan tim merupakan salah satu strategi dalam pengembangan organisasi yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan hubungan kerja yang efektif di antara anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Pembinaan tim melibatkan berbagai aspek, termasuk kepemimpinan, kolaborasi, struktur tim, dan hubungan kerja. Pengembangan kerjasama antar kelompok. Pengembangan hubungan kerja yang dilakukan oleh para pemimpin organisasi atau perusahaan dapat menciptakan hubungan kerja yang kompak dan harmonis antara anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Kesimpulan yang bisa diambil dari bab 5 adalah strategi intervensi menggambarkan pentingnya pendekatan yang terencana dan efektif dalam menanggulangi suatu situasi dan masalah, yang melibatkan berbagai variasi strategi memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.